Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baiti tahirin ajma'in. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Rabbis rohli sadari wa yasir li amri wahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Faya ayyuhal muslimin wal mu'minin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Saudara hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan telah usai. Hati sedih, pilu terasa karena masa Ramadan sudah habis. Banyak pelajaran-pelajaran yang kita dapati di bulan Ramadan ini, karena di dalam bulan Ramadan kita ditempa mulai dari bangun malam, kemudian sholat qiyamul lail, lalu sahur dan sholat subuh berjamaah, siangnya berpuasa, malamnya sholat tarawih. Capek memang, lelah mungkin, namun ada kebahagiaan yang tidak bisa diutarakan dengan kata-kata. Maka pada kesempatan khutbah Jumat kali ini Al-Khatib berwasiat, teruslah berjalan di garis takwa dengan mematuhi segala perintah Allah dan berusaha menjauhi apa yang dilarangnya, walaupun Ramadan sudah usai, sehingga kita dimasukkan dalam golongan orang-orang yang muttaqin, la'allakum tattaqun. Saudara hadirin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kabar baik buat kita. Di dalam surah Ali Imran ayat 133, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah engkau, cepat-cepatlah kalian, ila mir rabbikum, menuju maghfirah, ampunan dari Tuhanmu. Kenapa? Sebab karena Allah memberikan gambaran kabar baik buat kita. Wa jannatin arduha samawati wal ard, sungguh surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Lalu untuk siapa? Yang surga yang luasnya seluas langit dan bumi ini tak ada lain adalah uiddat lil muttaqin, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah, maka dengan
kita bertakwa kepada Allah, mematuhi segala perintahnya dan berusaha menjauhi apa yang dilarangnya dan mendawamkan istighfar, Allah akan memberikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi ini. Saudara hadirin rahimakumullah, timbul pertanyaan, lalu apa sih kategori orang-orang yang bertakwa? Selain dengan mematuhi segala perintahnya dan berusaha menjauhi apa yang dilarangnya, maka Allah melanjutkan kalimatnya, allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah, allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, kategori orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang menginfakkan hartanya di saat lapang maupun di saat sempit. Hadirin rahimakumullah, bersedekah tidak harus menunggu menjadi orang kaya. Bersedekah tidak harus menjadi orang sukses. Namun siapa yang mampu membantu saudaranya, tetangganya yang dalam keadaan terhimpit, padahal dia pun sadar dia pun dalam keadaan terhimpit, terdesak pula, namun mampu memberikan jalan solusinya, meringankan beban saudaranya, tetangganya, sesungguhnya ia sudah merayu ridha-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara hadirin rahimakumullah, kategori orang-orang yang bertakwa yang selain taat kepada Allah dan menjauhi perintahnya dan menjauhi larangannya adalah wal kaziminal ghaidh, yaitu mampu menahan amarahnya. Saudara hadirin rahimakumullah, di dalam kehidupan sehari-hari kadangkala emosi kita terpancing oleh teman-teman kita, oleh teman sekolah kita, kita dibully, dihina, direndahkan, diremehkan. Kita direndahkan oleh istri kita atau tetangga kita. Namun siapa orang yang mampu menahan wal kadziminal ghaidh, menahan amarahnya, mengendalikan emosinya, sesungguhnya ridha Allah sudah ia raih. Saudara hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayatnya ketika hendak tidak lama ia wafat, Rasulullah setiap pagi keluar rumah untuk menuju tempat-tempat keramaian, menuju pasar-pasar. Namun satu ketika baginda Rasul pandangannya tertuju kepada si pengemis buta yang beragama Nasrani. Lalu baginda Rasul menghampiri dekat dan membawa makanan-makanan ringan buat si pengemis buta yang beragama Nasrani ini. Dan berbincang-bincanglah baginda Rasul dengan si pengemis buta ini. Apa saja yang diperbincangkan. Namun di tengah perbincangannya, si pengemis buta ini melontarkan pertanyaan, "Ya akhi, apakah engkau kenal dengan yang namanya Muhammad yang mengaku-ngaku nak jadi nabi?" Kata baginda Rasul, "Memangnya kenapa?" Dia tidak tahu lawan bicaranya adalah manusia yang mulia, baginda Rasulullah SAW, karena ia buta. Kata orang buta ini, "Aku peringatkan kepadamu, jangan sekali-kali engkau dengar dekat dengan Muhammad, jangan sekali-kali engkau bicara dengan Muhammad, karena Muhammad itu orang yang berbahaya, Muhammad itu ahli sihir." Semua penduduk-penduduk Quraisy, pemuda-pemudanya tertarik olehnya sehingga dia masuk dalam agama kepercayaannya. Saudara hadirin rahimakumullah, dalam hati baginda Rasul kaget mungkin sedikit, namun baginda Rasul walaupun dihina, direndahkan, sedikit pun tidak bergeming emosinya, karena baginda Rasul mempunyai sifat wal kaziminal ghaidh, mampu mengendalikan amarahnya.
Setelah berbincang-bincang, maka baginda Rasul hendak berpamit kepada si pengemis buta ini. Keesok harinya baginda Rasul datang berbincang-bincang dengan apa saja yang diperbincangkan sambil menyuapi makanan-makanan kepada si pengemis buta ini. Lalu kembali lagi si pengemis buta berbicara, menjelek-jelekan Nabi Muhammad, merendahkan Nabi Muhammad, menghina Nabi Muhammad. Saudara hadirin rahimakumullah, maka singkat cerita, terdengarlah wafat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh penduduk Madinah digemparkan karena meninggalnya manusia mulia. Saudara hadirin rahimakumullah, di sisi lain si pengemis buta ini hatinya bertanya-tanya, mengapa semenjak Muhammad ini wafat, orang yang sering berbicara denganku, menyuapiku, tidak kunjung datang pula. Saudara hadirin rahimakumullah, di sisi lain Sayyidina Abu Bakar dalam saat masih dirundung dengan kedukaannya, Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada anaknya Siti Aisyah yang memang kebetulan adalah istri daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Sayyidina Abu Bakar, "Ya Aisyah, apakah aku ini sudah mengerjakan amalia yang baginda Rasul lakukan?" Maka dijawab oleh Siti Aisyah, "Wahai ayahandaku, sesungguhnya engkau sudah melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh baginda Rasul. Amalia ibadah yang Rasul lakukan, engkau sudah lakukan semuanya. Namun aku lihat ada satu amalia yang baginda Rasul lakukan, engkau belum lakukan." Kata Sayyidina Abu Bakar, "Apa itu wahai anakku?" Dalam dekat-dekat ini baginda Rasul selalu keluar rumah menuju pasar, dan ia selalu berbincang-bincang dengan si pengemis buta yang beragama Nasrani ini. Sesekali ia memberikan suapan-suapan menyuapi si pengemis buta ini. Maka hadirin rahimakumullah, tidak berpikir panjang Sayyidina Abu Bakar lalu mencari si pengemis buta yang selalu baginda Rasul bicarakan, berbincang-bincang dengan si pengemis buta ini. Singkat cerita, bertemulah Sayyidina Abu Bakar dengan si pengemis buta ini. Maka kata si pengemis buta, "Kemana saja wahai akhi? Minggu-minggu ini engkau tidak pernah mengunjungiku." Maka jawab Sayyidina Abu Bakar, "Ya, memang aku minggu ini sibuk, dalam keadaan sibuk." Lalu kemudian berbicara dan berbincang-bincanglah Sayyidina Abu Bakar dengan si pengemis buta ini. Dan si Abu Bakar pun sambil menyuapi suapan-suapan kecil kepada si pengemis buta ini. Maka di tengah perbincangannya, si pengemis buta ini berkata, "Wahai akhi, aku peringatkan kepadamu. Aku mendengar bahwa Muhammad kini sudah wafat. Lalu kenapa? Aku ingin engkau jangan sekali-kali engkau dekat orang-orang terdekatnya Muhammad. Jangan sekali-kali engkau dekat dengan sahabat-sahabatnya Muhammad." Memang kenapa? Karena Muhammad dan sahabat-sahabat itu orang yang berbahaya, mempunyai ahli hipnotis, ahli sihir, sehingga orang-orang di sekitarnya masuk dalam agama kepercayaannya. Hadirin rahimakumullah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendengar sahabatnya direndahkan, dihina, dilecehkan, berkobar amarahnya. Tanpa terasa Sayyidina Abu Bakar menyuapi si pengemis buta ini dengan suapan yang kasar. Lalu si pengemis buta ini menyadari dan berkata, "Siapa engkau sebenarnya? Aku yakin engkau bukan orang yang kemarinnya sering memberikan suapan-suapan kepadaku." Lalu kata Abu Bakar, "Memangnya kenapa? Orang kemarin itu orangnya lembut, tutur katanya baik." Maka Sayyidina Abu Bakar berkata, "Ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya orang yang sering memberikan suapan kepadamu kini sudah tiada, sudah wafat. Dan orang yang sering memberikan suapan kepadamu adalah sebenarnya itu adalah Muhammad yang sehari-hari engkau hina, engkau lecehkan, engkau rendahkan di belakangnya. Dan aku adalah sahabatnya, Abu Bakar." Masya Allah, hadirin rahimakumullah, si pengemis buta begitu mendengar perkataan Sayyidina Abu Bakar,
terasa kepalanya tersambar petir karena kaget luar biasa, karena beda dengan ucapan-ucapan orang-orang kafir di sekitarnya bahwa Muhammad orang berbahaya, Muhammad orang jahat. Sebenarnya Muhammad lembut dan tutur katanya baik. Maka hadirin rahimakumullah, saat itu si pengemis buta ini masuk Islam, menyatakan syahadat di hadapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Saudara hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah Jumat ini mudah-mudahan kita ambil hikmah daripada pelajaran-pelajaran Sayyidina Abu Bakar, Nabi Muhammad wal kadhiminal ghaidh ini mampu mengendalikan emosinya, dan wal afina ninnas, mampu memaafkan kesalahan orang lain, sehingga kita dimasukkan dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Bulan Ramadan sudah usai, kini datang bulan Syawal. Ada ibadah puasa yang sunnah yang sangat luar biasa pahalanya. Kata Nabi, barang siapa yang berpuasa 6 hari saja di dalam bulan Syawal, maka dan dia puasa sebulan penuh, maka kata Nabi sesungguhnya ia sudah sama saja sudah berpuasa selama 1 tahun penuh lamanya. Saudara hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua diberikan ma'unah oleh Allah, diberikan semangat hidayah oleh Allah, dan dimasukkan dalam golongan orang-orang yang muttaqin. Akhiru kalam, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.